Bayangkan sebuah ruang sidang yang hening, namun penuh tekanan. Semua mata tertuju pada jaksa penuntut umum yang berdiri sambil membuka berkas tebal yang berisi nasib seorang aktor terkenal. Dan dalam satu kalimat tegas, seluruh ruangan terkejut. Eksepsi terdakwa Amar Zoni ditolak seluruhnya. Keheningan berubah menjadi bisik-bisik tegang, sementara Amar hanya menatap kosong ke depan, mencoba menahan gejolak dalam dirinya. Apa dampaknya bagi perjalanan kasus ini? Mengapa jaksa menolak seluruh dalil pembelaan? Dan apa arti keputusan ini untuk masa depan Amar di pengadilan? Semua jawabannya ada dalam laporan lengkap berikut. Ruang persidangan, suasana tegang terasa sejak awal sesi dibuka. Pukul menunjukkan hampir tengah hari ketika majelis hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan sikap resminya terhadap eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Amar Zoni. Semua mata tertuju pada meja JPU. Dengan ekspresi tegas tanpa keraguan sedikitpun, jaksa memulai pembacaan dengan pernyataan bahwa seluruh keberatan atau eksepsi terdakwa ditolak sepenuhnya. Ruang sidang seketika hening, tetapi ketegangan justru meningkat tajam setelah kalimat pertama itu meluncur. Sejumlah pewarta yang duduk di sisi kanan ruangan langsung bersiap dengan kamera dan alat pencatat. Beberapa pengunjung umum tampak saling berbisik, mencoba memahami arah sidang yang tampaknya bergerak tidak menguntungkan bagi pihak Amar. Dalam kesempatan itu, jaksa menyampaikan bahwa penolakan ini bukan keputusan emosional, melainkan hasil kajian mendalam terhadap dakwaan, prosedur, dan alat bukti yang telah disusun sejak awal. Dari kursinya, Amar hanya menatap lurus tanpa ekspresi yang dapat ditebak. Ia tampak berusaha menjaga ketenangan meski jelas situasi ini bukan hal mudah baginya. Poin demi poin yang diajukan dalam eksepsi kemudian dibahas secara runtut oleh JPU. Dari sudut pandang saya sebagai reporter, pembacaan bagian ini menjadi salah satu sesi paling teknis namun paling krusial dalam keseluruhan sidang. Jaksa menjelaskan bahwa eksepsi yang diajukan tim pembela dianggap tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat, baik secara formil maupun material. Ia menekankan bahwa dakwaan telah disusun sesuai prosedur dan didukung alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Salah satu poin keberatan yang diajukan adalah mengenai keabsahan proses penangkapan dan penggeledahan, namun jaksa menyampaikan bahwa seluruh prosedur dilakukan berdasarkan surat perintah lengkap dan sah. Poin lain yang diajukan tim pembela terkait dugaan ketidaksesuaian berkas perkara juga dibantah dengan penjelasan rinci oleh jaksa, disertai rujukan pasal-pasal yang relevan. Jaksa bahkan menyebut bahwa beberapa dalil eksepsi hanyalah argumentasi yang tidak memberikan dampak terhadap keberlakuan dakwaan. Pernyataan tersebut memunculkan ekspresi kaget dari beberapa pengunjung sidang. Sementara tim pembela Amar terlihat terus mencatat dengan intens. Reaksi tim kuasa hukum Amar cukup menarik untuk diamati dari dekat. Meskipun seluruh eksepsi yang mereka ajukan ditolak, mereka terlihat berusaha menjaga ketenangan profesional di depan publik. Dari posisi saya di area media, terlihat jelas para pengacara Amar berdiskusi cepat begitu JPU selesai membacakan tanggapannya. Meski tidak memberikan komentar panjang kepada awak media usai sidang, salah satu anggota tim pembela sempat mengatakan bahwa mereka sudah memprediksi kemungkinan penolakan ini. Menurutnya, penolakan bukan berarti jalan buntu, melainkan bagian dari dinamika persidangan yang memang harus dilalui. Mereka memastikan strategi pembelaan berikutnya sudah disiapkan, terutama menghadapi agenda pembuktian di sidang selanjutnya. Tim hukum Amar menegaskan bahwa mereka tetap optimis dan akan membuktikan bahwa klien mereka tidak bersalah. Ekspresi Amar sendiri menunjukkan sedikit ketegangan, namun ia tetap mengikuti arahan kuasa hukum tanpa memberikan reaksi emosional di hadapan publik. Keheningan Amar di ruang sidang justru menarik perhatian banyak orang. Dari sudut pandang reporter, pernyataan resmi JPU tampak sangat tegas dan terstruktur.
Jaksa mengatakan bahwa penolakan eksepsi bertujuan agar perkara segera melangkah ke tahap pembuktian, tahap yang mereka yakini akan menguatkan posisi dakwaan. Dalam penjelasannya, jaksa menegaskan bahwa tidak ada satupun dalil yang diajukan tim kuasa hukum Amar yang dapat membatalkan atau melemahkan struktur dakwaan. Mereka menyebut bahwa unsur-unsur dalam berkas perkara telah memenuhi syarat minimal pembuktian awal untuk membawa kasus ini ke meja persidangan. Penolakan ini juga menunjukkan bahwa JPU yakin sepenuhnya terhadap konsistensi bukti dan kesaksian yang telah dikumpulkan. Dengan nada yang penuh keyakinan, jaksa mengatakan bahwa pengadilan harus melanjutkan sidang tanpa terhambat polemik teknis yang tidak relevan terhadap substansi perkara. Dari bangku wartawan, saya melihat para JPU saling bertukar pandang yakin, seolah memberi sinyal bahwa mereka siap untuk babak berikutnya yang lebih menentukan. Hanya beberapa menit setelah sidang selesai, berita mengenai penolakan eksepsi Amar Zoni langsung menyebar cepat di media sosial dan portal berita. Dari sisi saya sebagai reporter yang mengikuti arus media, respons publik terbagi menjadi dua kubu besar. Sebagian warganet menilai bahwa keputusan JPU adalah langkah yang wajar karena eksepsi memang hanya uji formal terhadap dakwaan, bukan pembuktian substansi perkara. Namun sebagian lainnya mulai khawatir bahwa penolakan ini menjadi tanda bahwa posisi Amar semakin sulit secara hukum. Banyak komentar memenuhi lini massa, mulai dari yang mendukung proses hukum berjalan hingga spekulasi yang berulang kali muncul sejak awal kasus mencuat. Media, televisi, dan kanal berita digital pun segera menyiarkan update terkini dengan cuplikan dari ruang sidang yang memuat momen ketika JPU menyampaikan penolakannya. Sorotan terhadap kasus ini semakin besar karena nama Amar sudah dikenal publik sejak lama, sehingga setiap perkembangan sekecil apapun langsung menjadi bahan diskusi nasional. Majelis Hakim menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak JPU. Dari analisis saya sebagai reporter, agenda ini akan menjadi titik paling panas dalam rangkaian sidang karena kesaksian awal biasanya memberikan gambaran mengenai arah putusan jangka panjang. Jika saksi pertama memberikan keterangan yang kuat mendukung dakwaan, maka tekanan terhadap pihak pembela akan meningkat. Sebaliknya, jika terdapat kontradiksi atau kelemahan dalam kesaksian, tim kuasa hukum Amar akan memiliki celah untuk menggugat validitas dakwaan di kemudian hari. Publik diperkirakan akan kembali memenuhi ruang sidang, sementara media akan terus mengikuti setiap detail karena kasus ini telah menjadi salah satu yang paling disorot tahun ini. Sidang masih sangat panjang, dan meskipun eksepsi ditolak, posisi Amar belum bisa dinyatakan buruk sepenuhnya. Semua akan kembali pada proses pembuktian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hingga hari itu tiba, sorotan publik dipastikan tidak akan berkurang sedikit pun. Sidang masih sangat panjang, dan meskipun eksepsi ditolak, posisi Amar belum bisa dinyatakan buruk sepenuhnya. Semua akan kembali pada proses pembuktian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hingga hari itu tiba, sorotan publik dipastikan tidak akan berkurang sedikit pun.